Hah? adalah kekuasaan oleh Bapa itu sendiri, sehingga Ada di mute. kekuasaan Ada di untuk mute. Ada di mute Ya. dulu. Ah, dan ah, ah. Roh Kudus adalah tenaga yang dimiliki oleh Bapa untuk memberikan segala sesuatu kepada yang dimauinya. Gitu. Ah. Jadi, Yang saya tanya, Roh Kudus, Lukas ini tahu dari mana kalau Maria tidak disentuh oleh Yusuf? ya, Roh Kudus memberitahu kepada Berarti Roh Kudus yang ngintip. Lukas. Ya, Roh Kudus yang ngintip. kan itulah kekuasaan. Roh Kudus itu adalah kekuasaan daripada Bapa untuk melihat segala sesuatu. Betul, berarti Roh Kudus melihat dong di kamar. Iyalah. Dia jaga-jaga terus. Oh, Roh Kudus itulah fasilitas daripada Bapa untuk mengetahui segala sesuatu. Roh Kuduslah yang merambah kemana-mana, yang memancar kemana-mana, sehingga Bapak itu mengetahui segala sesuatu. Jadi Salahnya apa? saya kepalaku lah. Jangan, enggak usah masih masak ini. Kira dengan ketawa gitu. Udah. Yang kalian pahami kenapa Yesus mati disalibkan? Nah, gini dia. Iya. Ya. Mempertunjukkan Bapak itu mengutus Yesus untuk mempertunjukkan bahwa yang disembah Yesus lah Sang Maha Pencipta. Terus yang disembah Muhammad. Yang disembah Yesus lah yang Sang Maha Pencipta. Bukan yang disembah yang lain. Terus yang disembah Muhammad. Bukan yang lain. Yang disembah Yesus lah. Nah gitu. Itu artinya dengan menunjukkan kemahakuasaan daripada yang diterimanya, yang memberi kemahakuasaan kepada Yesus, sehingga orang menjadi percaya bahwa surga itu nyata. Itu sehingga orang bertobat. Dengan bertobat terampunilah dosanya. Makanya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, Bang maka Handi, lanjut dulu Bang, sebentar saya ada telepon. Itu dia. Jadi Yohanes 3:16. Hanya dengan percaya kepada Yesuslah, percaya kepada Bapa Sang Maha Pencipta. Gitu. Jadi barang siapa tidak memilih Yesus sebagai majikan atau penuntun ke surga, itu disebut antikristus. Di mute dulu gue masak. Bulbul, Bang Bulbul ini Islam apa Kristen? Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Saya pengen nyampaikan sama Bang Gumasa, kalau naik harus belajar Bible dulu, kasihan. Saya sudah belajar semua Bible. Jadi yang saya ucapkan ini memang enggak ayat per ayat, tapi yang saya ucapkan Kasihan ini Pak. Enggak, Abang belajar dulu Bang. enggak Kang Chan, monitor Kang Chan. Kita tes. Kang Chan. Setelah Abang bisa Bible baru naik lawan Panglima kita. Kang Chan masih monitor. Inilah kita buktikan, kita Udah enggak kumpulkan kayaknya. Muslim yang kasaraya bisa saya hadapi. Bang Bisma naik, Bang Bisma. Mana Bang Bisma? Coba siapa tadi yang bertanya sama saya? Boleh tanya samamu, coba. Boleh saya bertanya sama Muslim? Boleh saya bertanya sama Muslim? Saya boleh tanya samamu, coba. Aduh, si Erlan. Halo. Selamat malam. Kau itu noise mulu kalau naik. Yang bener apa? Iya. Assalamualaikum. Nah, ini Kang Chan. Nah, gitu dong dari tadi. Ya ampun. Ya Kang Chan. Maaf. Ya, sambung Kang Chan, sambung. Ada noise di sana. Ini Ya, ada silakan. Bang Adi. Apa, teman? Bang Adi Kristen ya, Bang Adi ya. Iya. Silakan gimana? Halo. Ya Erlan, silakan Erlan. Ya, silakan kalau mau berdiskusi. Silakan Bang. Gini. Sebelum aku turun,
Loh kok baru naik kok sebelum Abang aku baru turun? naik satu aja. Weh. Mm-mm. Kalau cuma mau tanya doang, turun aja, Ya. nggak usah Hmm. ini. Bang Adi, Bukan, Bang Adi, maksudnya kan saya cuma tanya Bang Adi, saja. selamat malam. Ya kalau cuma mau nanya doang, nggak mau ditanya nggak usah. Bagus. Iya, iya, iya. Bang Adi, Ya, silakan Pak. Ini, halo? Iya, silakan. Silakan Pak. Kalau yang manusia yang pertama yang diciptakan Tuhan itu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Nabi Adam alaihi salam. Bapak, Anda dengar nggak nih? Bapak itu telinganya. Ada nggak suara saya Mbak Rosi? Suara saya ada nggak? Gede banget begitu. Oh. Nabi Adam Pak. Bapak keberatan? Bapak keberatan? Nabi Adam. Bapak keberatan Nabi Adam duluan dari Bapak? Di mana Nabi Dari Adam? Yesus? Bukan. Di mana Di Nabi surat Adam? Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah di Al-Qur'an. Firman Tuhan. Bukan. Yang bukan penelitian, yang bukan ini bising ah. Adi ini minta naik mulu Islam apa Kristen Adi? Tadi ditanya diem aja. Bang Adi, Halo. Nanya apa lagi Pak? Halo Pak. Kan tadi aku tanya di mana Nabi Adam? Iya Nabi paman. Adam tinggal. Nabi Adam asalnya di surga. Lalu nanti diturunkan ke bumi. Asalnya di surga. Di buminya tidak tahu pastinya. Ada yang bilang di India, ada yang tidak tahu. Yang penting di bumi. Bapak ada keperluan apa? Nanya alamat Nabi Adam. Pak, Bukannya kalau di surga itu untuk orang yang sudah meninggal? orang yang sudah tidak Pak, itu Nabi Adam ada di sana. Pak, Kenapa dia tinggal di sana? Kan dia belum meninggal. enggak, dia ke bumi. Setelah beliau meninggal, nanti dia ke surga lagi. Apanya yang enggak? Enggak. Bapak nanya, saya jawab. Kan katanya tadi bilang dia Bapak tinggal yang di enggak? surga, baru turun ke bumi. Iya. Terus keperluan Bapak apa? Nanya alamat Nabi Adam. Pak, mau ngirim Kan ada paket. keperluan, kan cuma tanya. Bilangnya kan kalau Mau COD Bapak ya, mau COD apa gimana? orang yang meninggal saja yang boleh masuk. nggak ngerti Bapak ini apa. Bapak mau memprotes gitu kalau surga itu hanya untuk orang yang sudah meninggal, terus Nabi Adam asalnya di surga gitu. Oh iya, dia Apa sih poin Bapak, Pak? Coba Pak, Bapak bertanya yang lebih ini, lebih apa ya sebutnya ya? Lebih fundamental. Fundamental itu apa ya? Yang lebih dasar gitu. Ya, tunggu Kang Chan. Ini Adi ini bolak-balik minta naik mau ngapain? Ditanya dia. Pak. Adi, Nggak usah dinaikin lagi. apa sih maksudnya? Ya bisa nggak jelas itu. Kan tadi sudah aku tanya kan. Fem ini Fem Islam apa Kristen Fem? Pak nanya yang lain, saran saya nanya yang lain Pak. Apa? Bang Fem? Islam dia. Ya Allah ya Rabbi, Pak nanya yang lebih berkualitas dong Pak.
Misalnya begini, siapa Tuhan Yesus menurut Yesus? Kan enak. Siapa Tuhan Nabi Muhammad menurut Nabi Muhammad? Tuhan Yesus, Bapa yang di surga. Bagus. Ada berapa Tuhan di situ? Banyak. Semua pejabat surga adalah Tuhan bagi kami, sangat-sangat Tuhan. Bagi sangat kamu. Kuasa. Ya. Iya. Tidak ada iblis yang bertuhan kepada pejabat surga. Catat itu. Iya. Tidak ada. Karena kenapa? Hanya Karena pejabat surga itu musuh abadi bagi para iblis. Kenapa? Karena para iblis diusir oleh para pejabat surga dari surga. Sehingga para iblis tidak ada yang bertuhan Kang Chan mau kepada diskusi. para pejabat surga. Gitu loh. Bagaimana kita bisa memastikan yang dikatakan Pak Gumasak ini benar? Gimana caranya? Udah, iblis atau jin Bukan adalah udah. musuh abadi Pak Gumasak, bagi para pejabat Pak Gumasak, surga. woi, Oh, ya. woi, santai. Ya. Semua statement Bapak ini, bagaimana cara kita memastikan kalau statement Bapak ini pada benar semuanya? Iya, di kitab Gimana? Wahyu itu para Bagus. iblis berperang kepada para pejabat surga. Artinya para iblis bermusuhan dengan para pejabat surga. Artinya yang disembah oleh jin pasti bukan para pejabat surga. Ya kan, betul kan? Itu pahamnya. Kitab Wahyu. Baik, nggak apa-apa, bagus. Berarti dari buku mimpi Pak Gumasak mengambil kesimpulan. Ya udah, kelar. Nah, Ya, jadi saya mau kalau saya kau mau bilang diskusi itu yang lebih mimpi. berarti lah. Bang, sudah. Saya mau diskusi yang Ya. lebih bermanfaat, yang punya bobot, bisa? Ya, Siapa di antara Kristen yang mau silakan. diskusi yang punya bobot? Masalah ketuhanan, masalah kitab suci yang jadi rujukan. Terus apalagi Ini yang Bang harus kau Richard catat kali. ini kawan. Oh, gua Yang masak disembah dulu. oleh jin Ada pasti penyembah. bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Ya udah, Pak Gumasak meyakini banyak Tuhan. Dah, sama tuh dengan ini. Ntar, Udah. Yang tapi disembah kenapa oleh jin Gumasak? pasti bukan yang disembah Tuhan Yesus. Iya, Gumasak kalau debat tuh jangan bawa-bawa nama pejabat ya, jangan, nggak boleh sini ya. Oke. Jadi Nggak tertarik Nggak bisa saya. diatur dia. hanya pejabat surga lah yang berkuasa. Aduh, bawa udah. nama-nama pejabat Udah. lagi. Ada lagi nggak? Jadi Ada lagi kalau yang mau itu, disampaikan? kalau yang kalian sampaikan itu pasti tidak pejabat surga. Makanya dia nggak termasuk Ya udah, penguasa. bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah itu bukan bagian daripada Tuhan yang banyak. Pejabat. Alhamdulillah. Bagus. Maha suci Allah karena dia bukan bagian daripada dewa-dewanya Pak Gumasak. Kenapa Betul. nggak ada muslim yang Ya, mampu sebentar berhadapan kita sama saya? sapa dulu ya. Ada tamu nih. Diam dulu, Selamat Gumasak, malam. diam. Selamat malam Richard Gir. Gir kan itu apa? Motor. Kita ini punya waktu, Gear masih motor. diberi waktu Oh, buat Gir. diskusi yang lebih berbobot gitu. Iya, Bang Ini Richard. bagus nih, tapi kenapa kitab Yahudi nempel di Bible? Itu bagus. Selamat silakan. malam. Kristen ya Bang Pertanyaan ya, terbuka. Bang Richard. Iya. Bang Richard Kristen ya. Ya udah, Gumasak ini dulu ya. Standby. Diam manis dulu ya. Yo Richard, apa yang mau diskusikan atau mau ditanggapi itu? Kenapa kitab Yahudi nempel di Bible? Ayo. Yo, kenapa tuh? Karena Yesus adalah Yahudi. Iya. Nah, gimana Masa- kalau saya mengajukan proposal gimana gini? Pak Gumasak semua statementnya diterima dan turun. Nah, udah turun. Karena Ya, silakan. Yesus. Males aku dengerin orang gitu. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Karena Bang asal Richard. Yesus. Ya, ada Karena ini asal Yesus Kenapa, Bang? dari Yahudi kan. Terus apa urusannya dengan Biblemu yang ditempel itu? Ya otomatis terbawa kan ajarannya. Ajarannya terbawa. Ajaran perjanjian lamanya terbawa kan. Terbawa atau dibatalkan nih? Dibatalkan apa? Ajarannya. Enggak, ini bukan masalah dibatalkan. Kalau masalah dibatalkan juga kalian kan agama juga otomatis ajarannya juga udah beda kan? Apa harus dikatakan Bukan dibatalkan antara juga? Yesus dan Kristen. Yesus dan Kristen. Coba buka Galatia pasal 4 nomor 4.
Yesus itu Kenapa? tunduk, takluk, patuh kepada hukum Taurat. Kristen membatalkan hukum Taurat. Lalu ujuk-ujuk bukunya nempel di Kristen. Yesus kan membawa Yesus perjanjian baru. tunduk. Yesus mengikuti perjanjian baru, betul. Dari Kejadian sampai Maleaki. Perjanjian baru kan itu sudah, Yesus kan itu menyempurnakan itu. Iya kan? Iya, betul. Menyempurnakan Perjanjian lewat baru yang dibawa perjanjian Yesus. baru. Dari Kejadian sampai Maleaki, itu perjanjian barunya. Terus urusan Kristen apa? Maksudnya Kristen kenapa? Kristen pengikut Yesus Iya, kan? pengikut Kristus. Iya. Nah, sekarang dari Matius sampai Wahyu, perjanjian aneh itu didapat dari mana? Kan Yesus membawa perjanjian baru dari Kejadian sampai Maleaki. Nah, menyempurnakan, tidak dihapuskan satu titik pun. Nah, ini ada Matius sampai Wahyu, ini perjanjian aneh datangnya dari mana? Perjanjian baru kan oleh Yesus. Yang mana? Kejadian sampai Maleaki. Yesus itu kan dan Bapa kan satu kan? Ajaran nanya Yesus itu itu saya. ajaran Bapa. Bang, Ajaran yang Yesus namanya itu ajaran perjanjian baru Bapa. yang abang maksud yang mana? Yang Kalau perjanjian baru itu kalau dari mana Bapa ke mau mana? kalau Bapa Pak mau Richard, membuat aturan baru Pak Richard, kan bisa. Pak Richard. Perjanjian baru itu yang mana sampai mana? Buku apa? Mau membatalkan atau tidak membatalkan itu kehendak Bapa kan? Kita Yang tidak bisa membatalkan protes Paulus, kan? bukan kehendak Bapak. Yang membatalkan Paulus, makanya protes. Paulus itu Paulus diilhami, iya Paulus diilhami oleh siapa? tidak ada, Oleh dia Yesus, berkata-kata sebagai orang bodoh, bukan. Dia tidak berkata-kata menurut firman Tuhan, dia berkata-kata sebagai orang bodoh. Makanya Orang dia bodoh. membatalkan hukum Taurat sebagai orang bodoh. Konteks orang bodohnya itu orang bodoh bagaimana? Orang bodoh yang tidak berkata-kata menurut firman Tuhan. Orang bodoh yang tidak berkata-kata Menurut Paulus. firman Tuhan. Yes, menurut Paulus. Anda itu ngarang-ngarang, tapi Paulus Udah berkata hal jelas-jelas yang lain. itu Paulus diilhami oleh Yesus Kristus. Dia hidup Tidak, Bang. Enggak. dalam Kristus. Yesus Bagiku hidup adalah Paulus Kristus, mati mendapatkan adalah keuntungan. Dia hidup yaitu bukan oleh Kristus. apa? Bang, Paulus itu berdasarkan orang bodoh, makanya kalian nggak nyambung kalau ngikuti Paulus. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Selama ini abang dicecoki Iya, bodohnya oleh di mana? bodohnya dia berkata-kata bodoh- bukan menurut firman Tuhan. Kalau bodohnya itu kalau orang bodoh itu dia ngapain dia susah-susah? Dulunya dia itu hidup enak. Ketika dia menjadi rasul dia mendapat penganiayaan. Hidupnya terlunta-lunta. Apa Ngapain urusannya? itu? Apa urusannya, Ya, Bang karena Richard? Kristus hidup di dalam dia. Apanya yang Kristus hidup di dalam dia? Dia tidak berkata-kata menurut firman terus Tuhan. Dia jadi seperti itu karena siapa? Jadi Karena seperti dirinya apa? sendiri. Iyalah, Paulus hidup Karena hidup kebodohannya. seperti itu, menginjil Karena karena kebodohan kebodohannya. dia. apanya yang Ngapain menginjil? dia jadi Paulus itu bodoh? gak menginjil. Apa Paulus gak orang yang menginjil. dianiaya itu Ngomong terus Anda ini orang bukan bodoh? fokus. Richard, kalau diskusi fokus. Saya tanya kepada Anda, mana datanya Paulus mendapatkan firman Tuhan? Itu dia bertemu dengan Yesus di Damsyik itu. Mana ada bertemu dengan Yesus? Lalu dengan siapa itu? Ketika Dengan ada suara, aku menganiaya. Mengapa Saulus engkau menganiaya aku? di dalam Matius pasal 16, Yesus mengatakan begini, aku akan pasal 14, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Di nomor 16, di pasal 16 mengatakan seorang penolong itu dia akan datang setelah Yesus pergi dan tidak akan datang jika Yesus belum pergi. Jadi kalau Yesus sudah terangkat ke langit, seharusnya tidak ada yang datang lagi. Tidak ada yang datang lagi. Yang dicurahkan Kayak- Yesus apa kan? Nah, Roh Kudus, kan? sekarang santai dulu. Tidak akan ada datang yang lain lagi selain daripada Parakletos atau roh penghibur itu. Kayak Iya, Roh satu, Kudus, kan? jauh nggak boleh ada yang lain. Santai dulu, nggak boleh. Yang kedua,
nanti Yesus akan datang yang kedua kali di ujung waktu. Nah, sekarang jika Yesus mengatakan yang akan datang itu Parakletos, roh penghibur, lalu Yesus nanti akan datang di ujung waktu, lalu siapa yang datang kepada Paulus? Ya Roh Kudus itu. Yang datang kepada Paulus di Damsik. Capek Yang juga makan saya siapa? ngomong dengan begini. Penyesat yang mengaku dirinya sebagai Kristus. Penyesat mengaku dirinya sebagai Kristus. Yes. Di mana ada Waspadalah ayatnya tertulis kepada- penyesat? Matius 24. Bentar saya buka ya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Aduh, Matius. Jadi kalau Petrus itu gimana dia? Apa Petrus dan Petrus? Paulus itu satu misi mereka. Petrus membenarkan ajaran Paulus kan? Apa sih Anda ini Itu ngomong murid apa, Bang? Yesus Bang, langsung. fokus sama satu topik, Bang. Petrus Fokus sama itu satu dia topik, Bang. pemimpin kan? Bang, Pengganti woi, Richard. penginjilan Kristus. Richard, fokus sama satu topik. Jangan kemana-mana. Anda ini kemana-mana dari tadi. Itu ada hubungannya, bukan kemana-mana. Gini. Kita coba refresh lagi. Kita diskusi apa nih? Kita diskusi ketuhanan boleh? Bisa? Ketuhanan. Maksudnya ketuhanan bisa. apa? Ketuhanan Yesus, ketuhanan Anda, ketuhanan Muslim. Konsep ketuhanan. Iya, ada apa dengan ketuhanan? Saya mengajukan topik itu supaya kamu fokus. Kamu nggak fokus dari tadi. Mau nggak? Iya, ketuhanan apa? Maksudnya apa? Topik yang kita akan diskusikan. Ngerti nggak? Iya, topiknya apa? Mau bahas ketuhanan yang seperti apa? Turun. Silakan teman yang lain. Pak Vito, Pak Syaf, Bang Zuma, monitor. Malam Chelsea. Bang Handi, monitor. Ya, Selamat malam Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang Saya ya? agak heran ya, jadi teman-teman Kristen kok Dari Sumedang, seharusnya Jawa ini Barat. jadi review. Saya selalu katakan seharusnya ini jadi review. Kenapa setiap omongannya nggak nyambung? Muter kemana-mana gitu. Kalau itu ajarannya itu ajaran benar, dia bahkan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Harusnya nggak begini dong, nggak buat kalian jadi kayak orang gila gitu, nggak nyambung tiap ngomong itu. Iya. Shalom. Yuk Bang, Pak Vito. Tapi Pak Hani kalau Bang Zuma ini yang monitor boleh. Silakan Bang. Biasanya Ya Bang. ya Bang, ya Bang. Aduh. Ntar Bang, saya ntar. Di anu aja, ditutup aja itu biar nggak ganggu itu. Ya Vito, mau dilanjutkan tadi itu yang sama Bunda Nora? Silakan Ya, Pak. ya betul. Saya hampir saya mati Pak tadi. Lupa Ya cas. sama Kang Chan ya tadi ya. Apa tadi itu yang diminta Bunda Nora tadi itu? Kan Pak Vito tadi kan nyari itu dalilnya tuh. Iya betul. Hampir saya mati dari itu makanya. Kang, seharian lah kamu Komal hanya membahas ini. Nanti kamu matikan, kamu mute-kan. Kalau kamu kalah berdebat, nggak bisa berdebat, kamu mute-kan, kamu keluarkan. Emang begitu kah kalian? Bang, saya yang itu berdebat kalau saya jangan itu dikeluarkan. saya kalau dia nyambung dan bisa berdiskusi dengan baik, tak pernah saya turunkan. Tapi kalau sudah gila oleh satu masyarakat tuh diusir dia. Dengar, Mana ada yang tahan diskusi dengan orang gila? Abang nih, abang mau diskusi nyambung nggak? Saya tanya, abang mau diskusi nyambung nggak? Kalau Kang Chan tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Padahal babi itu nikmat sekali. Gini loh, sebentar saja saya di sini. Kalaupun kamu mau turunkan, jangan kalau nggak bisa kamu debat, kalian mute, kalian turunkan. Mana ada kau tidak di mute? Profesional seperti Kau tidak di mute.
Dipersilahkan bicara di Komal Muslim nih. Tapi kalau sudah gila, jangankan Komal Muslim, orang-orang pun akan usir kalian kalau sudah gila. Makanya jangan gila, diskusi santai aja. Diskusi Ya, tanya, Bang Enchan yang jawab. salah. Bang Enchan yang salah. Iya pasti mereka gila lah kalau udah waras ya pasti mualaf bang. Bang gimana sih abang ini? Santai aja diskusinya. Kita tuh diskusi santai aja kayak ngobrol di halaman rumah kan bisa kan? Kenapa? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Jangan saya jelaskan ayatnya aja nggak tahu apa yang mau dijelaskan. Silakan Pak Vito. Tadi mau apa Pak Vito izin? Itu yang tadi ada ibu yang bilang mana ayat yang bilang Yesus mati untuk menebus dosa itu. Ya silakan Pak. Ya itu kan ada juga ayatnya itu di Efesus bab 1 ayat 7. Kemudian banyak itu tapi di Alkitab itu. Iya. Iya, Coba, mati Pak, untuk baca Efesus. menebus menanggung kutuk hukum Taurat, menjadi kutuk. Iya, Bang. Tapi permasalahannya itu tidak diajarkan oleh Yesus. Efesus itu pengajaran siapa, Bang? Ya itu kan murid-muridnya Yesus, Bang. Mereka saksi mata daripada semua kejadian pengajaran Yesus itu. Yesus sendiri kan tidak Mana menulis ada. Alkitab, Bang. Nah, Yesus bagus sendiri lah kan kalau gitu. ngajar. Yesus itu kan sebenarnya Injil itu sebenarnya Yesus yang memberitakan kerajaan Allah. Nah, jadi orang-orang yang menulis Alkitab ini termasuk Injil dan kisah para rasul atau yang lain-lain di dalamnya ini mereka saksi daripada kejadian itu, Bang. Apa yang ingin Abang sampaikan ini apa? Pertanyaannya, apakah Yesus mengaku dirinya adalah manusia yang akan dikorbankan untuk menebus dosa? Iya, betul, Bu. Nah, di mana itu? Coba kalau tidak salah itu coba Bapak baca di Matius ayat berapa itu? Aduh, tadi saya sudah dapat, Pak. Cuma saya tidak kasih tanda. Matius 16 itu. Coba, Pak, buka Matius 16. Matius 16. Terus, Pak? Matius 16 ayat 21 kalau salah itu. Sudah dapat belum, Pak? Matius berapa, Pak? Matius ayat 6 bab 16 ayat 21 sampai berapa gitu. Sebetulnya mulai dari bab 16 itu ayat 1 itu sudah konteksnya itu sudah menceritakan tentang itu. Saya bacakan ya. Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kata Matius, walaupun yang bukan Matius yang nulis, tapi kata Matius yang bukan Matius, yang according to Matius katanya Matius. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Theos menunjukkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling berkata, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau akan memikirkan apa yang dipikirkan Theos, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikuti aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, itu... Apa gunanya?" Mana ada? Ya itu kan di ayat 21 itu kan sudah jelas waktu Yesus mulai Mana menyatakan ada? kepada murid. Ini kan memang Yesus banyak penderitaan itu menanggung banyak penderitaan, mati dan kemudian bangkit ya mati dengan disalibkan itu. Mana untuk menebus dosa manusia mana? Ya itu kan arti menebus dosa manusia. Tuh ini sedangkan Yesus mengatakan sendiri ayat-ayat lain. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan